Dan kita akan melihat kondisi Taman Puring pasca kebakaran yang terjadi kemarin. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia di Taman Puring. Ara, hingga siang hari ini kondisinya seperti apa dan bagaimana para pedagang? Apakah sudah banyak para pedagang yang hadir ke sana, yang datang ke sana untuk memantau kios-kiosnya yang terbakar? Baik, selamat siang Syaza. Untuk langsung menjawab pertanyaan Syaza tadi, kami sekarang berada tepat dekat sekali dengan kawasan Pasar Taman Puring dan sudah bersama dengan salah satu warga ataupun juga pedagang di sini. Bapak selamat siang, boleh izin diterkakan namanya siapa Bapak? Pak Bule saya. Pak Bule. Iya. Pak Bule, kalau sehari-hari di sini berdagang apa Pak? Jualan tas, ransel, sabuk, dompet. Tapi istri yang jualan. Kalau kami ya koordinator lah di sekretariat ngurus-ngurus pasar ini. Oke, baik. Ya. Bapak juga sekaligus orang di sekretariat pasar ini juga gitu ya Pak ya. Sudah dari tahun berapa Bapak di sini Pak? Kalau saya kalau boleh bilang dari tahun 70-an di sini. Belum ada pasar ini, masih lapak biasa, pakai plastik itu ya. Ya kalau dulu kan topnya Taman Puring itu loakannya Bu. Jadi yang dapat Taman Puring itu pasti asli. Nggak ada yang gitu. Seperti zamannya Diodora lah. Ya, gitu. Adidas, Diodora. Tapi second. Ya, itulah. Nah, Bapak melihat kejadian kemarin, apakah ini adalah kali pertama atau sebenarnya sudah beberapa kali juga, tapi ini yang paling besar ya Pak? Ini udah 2 kali kejadian, ini yang paling besar. Waktu tahun 2000 masih nggak segini parah lah. Terus yang dibangun tahun 2000, yang dibangun begini tahun 2000 waktu itu. Kebetulan gubernurnya masih Pak Sutioso. Ya kami alhamdulillah dapat izin, dapat restu. Malah yang meresmikan Pak Sutioso dulu. Ya. Baik, karena Bapak juga sudah melihat dari pembangunannya dari era 70-an sampai 2020-an ini ya Pak ya. Total ada berapa banyak Pak kios yang terdampak? Karena kalau yang berita berseliweran ada yang bilang ada 500, 550, 600. Sebenarnya ada berapa Pak? Di bawah ada 500. Kan ini lantai 2. Lantai 2 84 kios. Nah dulunya lantai 2 itu Bu, baru diresmikan berapa bulan udah kebakaran lantai 2. Jadi ya itulah ya yang resminya ya sekitar 600-an lah. 600-an. Ya 600 kios ya. Oke, nah pada saat kejadian Bapak posisi lagi di sekretariat atau lagi di mana? Lagi di rumah kan saya bilang tadi, saya kan lagi perawatan jalan. Lagi di rumah. Begitu istri saya pulang habis jualan dari sini ya itulah. Anak saya dari kamar, ayah lihat ini. Taman Puring kebakaran. Ini mama lu baru masuk. Pas dia lihat, waduh. Itu ceritanya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nggak bisa jalan. Saya paksain sama anak saya ke sini. Sampai sini kan dari rumah ke sini cuma 5 menit 7 menit lah Bu. Api udah di depan, udah kayak laser api itu dari tengah. Tapi masalah kejadian titiknya belum ini. Cuman yang kami prinsipkan sekarang dari korsleting listrik. Kira-kira karena korsleting listrik gitu ya Pak ya. Kalau sejauh ini Bapak apakah sudah mendapatkan informasi dari pasar? Selanjutnya apa yang akan disampaikan oleh pihak pasar kepada seluruh pedagang yang ada di sini gitu Pak? Tanggung jawabnya atau bagaimana Pak? Ya, satu itu, kedua kita belum arahan dari pimpinan ya. Terutama kita kalau udah dinyangkut UKM. Kita sementara ini masih nunggu dari pejabat-pejabat ya wilayah gitu. Ya, cuman saya warga, bukan saya ya warga semua. Mohon kebijaksanaan dari Pak RI 1, Pak Prabowo. Karena dampaknya Bu sekarang hari ini aja udah 3.000 orang yang kehilangan itunya ya. Ya istilah kehilangan tempat usaha aja. Ya sekarang 600 kalau satu orang satu kios 4 orang kan udah itulah. Mohon kebijaksanaan terutama ke Presiden 1 Pak. PRI kita Pak Prabowo. Mohonlah Pak. Itu kebijaksanaan semua dari warga gitu. Ya maksud dapat izin lagi dari dagang sini terus ya gimana lah ya itu aturan pemerintah karena kami menyadari ini tanah pemerintah taman pertamanan lah gitu. Nah kalau dari Pak Bule sendiri lebih memilih relokasi pemindahan atau revitalisasi aja Pak? Kalau milih saya dari warga sini masih tetap di sini itu kan saya bilang kebijakan ada di pemerintah. Seandainya relokasi ya warga mungkin mau nggak mau lah karena kan dari pemerintah ya. Kalau bisa ya tetap di sini gitu. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga lekas menerima penanganan lebih lanjutnya juga dari pihak pemerintah. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Nah Syaza kalau boleh disampaikan juga begitu ya saat ini proses pemadaman api masih terus dilakukan begitu ya karena juga bisa
digambarkan juga situasi di sini masih ditemukan sejumlah titik api kecil-kecil yang masih belum bisa berhasil dipadamkan. Kemudian masih ada banyak sekali asap yang masih membumbung. Ditambah lagi di sini masih banyak sekali angin berseliweran sehingga kalau untuk aroma dari asap ini masih begitu tercium begitu ya, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan masker supaya lebih nyaman juga dan juga lebih aman. Nah, kalau bisa digambarkan di bagian dalam sana masih ada sejumlah tim gabungan dari Gul Karmat ataupun juga tim damkar yang kembali diterjunkan, walaupun tadi sempat disampaikan bahwa pada dini hari sudah berhasil dipadamkan, namun pada pagi hari tadi pada pukul 6 pagi kami masih melihat masih ada titik-titik api, masih sekarang diupayakan di antara timbunan-timbunan barang-barang yang ada di area Pasar Taman Puring ini terus-menerus digali begitu ya, supaya seluruh api yang ada tertimbun bisa dipadamkan, sehingga selanjutnya pihak dari warga sekitar dan juga pihak pedagang masih bisa bahu begitu ya untuk bisa membenahi area Pasar Taman Puring ini. Namun sejauh ini informasi yang kami terima, pihak dari Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa rencananya pasca kejadian kebakaran ini Pasar Taman Puring akan direvitalisasi atau diperbaiki, dan tentunya pihak dari warga ataupun dalam hal ini juga pedagang seperti yang tadi disampaikan oleh salah seorang pedagang menanti bagaimana tindak lanjut untuk nasib para pedagang di kawasan Pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini, Syaza. Baik, terima kasih Clarissa Aradia, laporannya langsung dari Taman Puring, Jakarta.